Hai teman-teman, baiklah di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai teks editorial yaitu di ilmu teknologi. Sebelum kita lanjut dalam pembahasan, perkenalkan nama saya Deli Dirpenetiku. Saya Tio Septian Bokana. Saya Di Septiani Putri. Saya Elisa Nandita. Saya Kemudian Melisari. Baiklah, terima kasih. Kami akan lanjut dalam pembahasannya. Silakan diperhatikan. Baiklah teman-teman, di sini saya dan rekan-rekan saya akan membahas tentang teks editorial mengenai ilmu teknologi. Di sini saya akan membahas tentang perkembangan teknologi di pendidikan Indonesia. Masa kini pendidikan Indonesia sangatlah penting dalam menjalani kehidupan. Tak dapat dipungkiri bahwa tanpa pendidikan, masyarakat Indonesia akan tertinggal jauh dari negara lain. Oleh karena itu, banyak sekali upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia yang tentang kemajuan pendidikan. Salah satunya contoh mengupayakan adalah teknologi yang digunakan dalam suatu proses pendidikan. Karena teknologi merupakan salah satu faktor untuk mengembangkan suatu negara. Baru-baru ini, tidak jarang orang yang membicarakan mengenai ujian nasional dengan berbasis komputer. Itulah salah satu upaya pengembangan teknologi di Indonesia, komputer berbasis tes, yang sering disebut dengan istilah CBT ini memang sudah seharusnya dilakukan atau sudah harus berlaku. Pada sistem UN ini, di Indonesia pada dasarnya sistem ini tidak hanya mengembangkan teknologi. Secara umum, sistem ini juga lebih efisien dan lebih hemat dibandingkan dengan paper basis tes yang harus mencetak soal ke dalam kertas. Padahal dapat mencapai jutaan peserta. Tidak hanya itu, lalaya pengiriman naskah soal pun tidak sedikit. Suatu negara memerlukan kondisi paling tidak sejajar dengan negara lain yang ada di dunia. Indonesia merupakan negara berkembang dan Indonesia sendiri perlu suatu kemajuan. Baiklah, yang kedua saya akan membahas tentang teknologi. Secara umum, pengertian teknologi informasi adalah suatu studi perancangan, implementasi, pengembangan, dukungan, atau manajemen sistem informasi berbasis komputer, khususnya perangkat keras atau hardware, dan perangkat lunak atau software. Pengertian teknologi informasi adalah suatu studi perancangan, implementasi, pengembangan, dukungan, atau manajemen sistem informasi berbasis komputer, terkhususnya pada aplikasi perangkat keras dan perangkat lunak komputer. Teknologi adalah sebuah sarana dan prasarana yang menyediakan sebuah barang atau komponen yang diperlukan bagi keberlangsungan hidup dan kenyamanan. Seiring perkembangan teknologi mengalami perluasan makna menjadi sebuah benda yang tidak terwujud seperti software metode pembelajaran, dan metode bisnis, dan lainnya. Yang ketiga, kemajuan teknologi dan kemunduran moral. Kemajuan internet disertai berbagai macam platform media sosial membuat siapapun dimanapun dapat tersambung ke dalam sebuah dunia virtual, di mana mereka diberikan ruang untuk eksis dan menemukan jati diri mereka tanpa harus terikat oleh aturan-aturan yang mengekang seperti halnya di dunia nyata, yang tidak bisa didapatkan sebelumnya. Karena alasan tersebut, media sosial menjadi mudah untuk dicintai masyarakat dari segala rentang usia, baik tua maupun muda. Apabila ditinjau dari definisi, teknologi memiliki artian keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungannya dan kenyamanan hidup manusia. Berdasarkan pengertian tersebut, tentu dapat diketahui bahwa penciptaan teknologi dimaksudkan tersebut yang baik. Hal tersebut memanglah benar. Kemajuan teknologi memberikan banyak kemudahan bagi para penggunanya, baik dari cara berkomunikasi maupun dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Namun di kehidupan sekarang, nyatanya teknologi malah banyak menimbulkan permasalahan yang membuat miris, terutama bagi generasi penerus bangsa. Media tanpa batas. Media tanpa batas. Predikat penyebaran informasi terupdate saat ini diduduki oleh media sosial. Hal-hal sekecil apapun bisa dengan mudah menjadi viral hanya dengan memencet tombol like and share. Dalam hitungan detik, ribuan konten dalam bentuk teks, gambar digital, file audio, hingga berbagai bentuk konten
media lainnya dari segala penjuru di dunia dapat tersebar dengan begitu mudahnya ke segala kalangan di balik kemegahan media sosial. Bagaikan pedang bermata dua, sifat dasar dari media sosial yang amat sangat terbuka tersebut dapat menjadi berbahaya apabila dalam penggunaannya kita tidak berhati-hati. Peristiwa semacam ini lebih sering terjadi kepada kalangan yang lebih muda. Mengapa demikian? Jawabannya tidak lain karena usia muda, pikiran yang lebih labil dan cenderung mempertahankan pendapat yang mereka anggap benar tanpa argumen yang rasional. Meskipun nyatanya pendapat itu salah, mereka cenderung untuk mengikuti apapun yang teman sebayanya lakukan agar dianggap eksis dan tidak cukup. Yang keempat, pengertian teknologi komunikasi. Komunikasi adalah proses pertukaran kata, tanda, atau informasi dengan orang lain. Itu dilakukan baik secara virtual maupun non-virtual. Komunikasi memungkinkan kita untuk menyampaikan informasi. Kita memahami orang lain karena komunikasi yang efektif membuat orang lebih dekat dan bersama, maupun berkomunikasi dengan baik merupakan hal yang penting bagi setiap manusia. Komunikasi penting dalam kehidupan pribadi maupun perusahaan. Sedangkan teknologi komunikasi mengacu pada semua alat yang digunakan untuk mengirim, menerima, dan memproses informasi. Dalam iklim yang cepat saat ini, efisiensi di kenyamanan adalah kunci keberhasilan teknologi komunikasi. Dampak teknologi komunikasi bagi manusia. Perkembangan teknologi komunikasi menyebabkan banyak sekali kemudahan dapat dirasakan oleh manusia. Salah satunya adalah kemudahan untuk saling bertukar informasi dari berbagai sumber dan dari belahan dunia manapun. Contoh teknologi komunikasi. 1. Telegraf. Telegraf merupakan alat yang digunakan untuk mengirim pesan jarak jauh, biasa menggunakan Morse. Telegraf pertama kali ditemukan Sang Samuel F. B. Morse berasal dari Amerika Perkumpulan sebelum adanya telepon. Umumnya alat ini dipergunakan untuk mengirim kabar atau perintah pendek, contohnya instansi. Kepolisian dan militer masih menggunakan surat telegram. Yang kedua, telegram. Indera komunikasi terkini selanjutnya menggunakan intercom. Intercom ialah alat komunikasi tanpa kabel yang mampu digunakan untuk berkomunikasi jarak satu area. Caranya keliru. Satu pengguna menekan tombol lalu berbicara. Pengguna lain akan mendengarkan apa yang disampaikan. Umumnya, indera ini digunakan untuk berkomunikasi antar divisi, ruangan atau keperluan lainnya. Baiklah, sekian yang dapat kelompok kami sampaikan mengenai teks editorial di ilmu teknologi. Maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian kami mengenai ilmu teknologi ini, karena kita masih dalam proses belajar. Cuci tangan sampai bersih. Cukup sekian dan terima kasih. Akan selalu tersimpan di hatiku, meski ragamu tak dapat kumiliki. Jiwaku kan selalu bersamamu, meski kau tercipta bukan untukku.